Oke, welcome to our new podcast. Ya, bersama saya Edo dari NTC. Sekarang kita akan ngobrol bareng dengan salah satu gestar yang luar biasa, Dinas Mogoraya. Betul, saya langsung panggil saja dengan tamu luar biasa dari NTC sekarang. Ada Mas Ika Aris Setiawan. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Mas Edo. Apa kabar Mas Edo? Sehat Mas ya. Mas Aris gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah sehat Mas. Karena saat ini untuk kesehatan itu paling penting dan yang paling utama untuk menghadapi COVID-19. Dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu semangat Mas. Wes, ini jawaban yang selalu saya kagumi dari jenengan loh Mas ya. Selalu positif, sehat terus ya Mas Aris ya. Harus Mas, selalu sebagai seorang marketing harus selalu berpikiran positif Mas. Wah mantap. Ini lama-lama nanti jadi motivator juga ini ya. Mas Aris, ini kan kondisinya luar biasa ya. Iya. Kondisinya mengalami penurunan yang luar biasa. Iya. Dan termasuk mungkin Mas Aris juga merasakan sekali ya. Betul. Tanggapannya Mas Aris gimana nih kondisinya sekarang? Iya. Menurut saya kondisi saat ini Mas ya, apalagi kondisi COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali ya, terutama dalam kehidupan kita dan juga untuk kita di sisi penjualan. Itu kondisi COVID-19 ini sangat berpengaruh luar biasa pengaruhnya dan membuat dunia bisnis, dunia penjualan itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan menurut saya. Jadi saya pun merasakan hal yang sama. Termasuk seorang Mas Haris ya? Iya, betul Mas. Ya memang nggak bisa dipungkirin Mas. Kondisi ini memang sangat berpengaruh, terutama dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya ya. Yang dulu kita bisa ketemu orang secara luasa, sekarang orang mulai membatasi dan itu pun juga akhirnya berpengaruh terhadap penjualan kita juga. Yes. Gitu. Jadi dengan makin terbatasnya kita bertemu, orang juga makin susah untuk ditemuin. Jadi ibaratnya gini Mas, kita ketemu seseorang itu meskipun kita sudah janjian, orang itu seakan-akan merasa didatengin kayak virus gitu Mas. Jadi ya mau ketemu juga agak susah gitu loh Mas. Padahal sudah sesuai sama protokolnya ya. Betul, kita udah sampaikan kalau kita dari marketing Nasmuko itu sudah sesuai dengan standar protokoler yang ditetapkan gitu. Sehat ya. Iya, yang pasti itu sehat. Kita udah terangin sehat. Peralatan tempur standar kita juga seperti hand sanitizer, masker itu juga kita sudah gunakan. Dan orang pun juga mungkin karena ketakutan akan kondisi itu dan mungkin dari sisi keselamatan terutama dari customer itu mereka akhirnya menjaga jarak dengan kita. Gitu itu Mas. Oke Mas Haris. Wah, ini kan dengan kondisi yang tadi Mas Haris ceritain, sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu nih ya. Di bulan Mei jualannya paling tinggi loh, luar biasa. Kemarin jualan 6 unit ya Mas? Iya Mas, betul Mas, 6 unit. 3 bulan terakhir selama pandemik jualannya 6 terus? Iya, alhamdulillah bisa mempertahankan iramanya. Jadi ini yang jadi patokan Haris jangan sampai turun Mas. Gitu. Yes. Jadi meskipun pandemi kita bisa mempertahankan apa yang kita impikan istilahnya. Kita kita tetapkan target kita sendiri lah. Soalnya jangan sampai kita berubah dari apa yang sudah kita impikan dari awal. Mantap nih, jualan 6 unit selama 3 bulan. Ini kiat-kiatnya apa ini menghadapi pandemik yang luar biasa kayak gini? Yang dilakuin sama Mas Haris apa nih? Ya, sebelumnya juga bingung Mas. Pas saat pandemi COVID-19 ini kan juga bingung kita mau ngapain juga. Terus kemarin kita juga kebetulan di dealer kita Nasmoko Siliwangi itu ada program Hasarenke dari bengkel ya. Itu ya misalnya untuk kabin ya Mas ya. Jadi fogging kabin. Oh ya, antibakterial ya, antibakterial kabin. Kabin ya. Itu sangat membantu sekali untuk kita sebagai bahan omongan ke customer. Iya, jadi ya kita coba buka-buka file-file lama, kita coba tawarin ke customer, siapa tahu customer tertarik gitu Mas. Jadi dan promo yang ada di bengkel ini kita coba tawarkan dengan promo antibakterial fogging untuk kabin mobil lama ya biayanya berapa itu kita sampaikan, kebetulan cukup murah sekali sih kemarin. Cuma 80.000. Ya 80.000 ya, kebetulan saya tawarkan ke customer yang namanya Pak Adrian Mas. Itu juga jenengan ambil mobilnya langsung bawa ke dealer? Ya kebetulan sudah saya tawarkan sudah itu, cuman kayaknya Pak Adrian juga takut kalau ada virusnya. Jadi beliau menyempatkan waktu untuk booking dulu. Jadi booking dulu
Mas besok aku cocok nih bookingin. Setelah itu dia bawa mobil Fortunernya yang 2014 di trial booking. Setelah ketemu dikerjain selesai, dia coba ngobrol mas. Coba ngobrol. Terus Pak mobilnya kan 2014 nih, apa nggak ada ini Pak keinginan untuk diganti. Buat ganti, wes. Wah ternyata gayung bersambut mas. Mobil lamanya apa? Fortuner. Iya, Fortuner yang model lama. Lama ya. Iya. Gayung bersambut terus Pak Adrian, wah iya mas, ini udah 2014. Aku sih sebenarnya pengen ganti. Iya, pengen ganti. Nah kira-kira bisa dibantu nggak? Nah, akhirnya saya gali. Dia pengen mobilnya itu yang cocok untuk keluarga, tapi nggak mau yang seperti Innova gitu mas. Jadi dia pengennya yang, karena dia kan konsultan pajak ya, dia pengennya jadi pengennya dia tampilannya sesuai dengan pekerjaannya gitu mas. Ya ngobrol akhirnya dia langsung ngomong, mas aku sebenarnya pengen Voxy. Ya gitu mas. Kaget mas, itu ibaratnya kayak kita menemukan emas ya di tengah-tengah pandemi ya seperti ini ya. Iya, karena nggak ada yang tahu mas. Iya betul mas. Ya itu akhirnya dari hal kecil ya, sebenarnya kita cuman nawarin dari customer lama untuk program bengkel, karena kita kan biasanya kalau ke customer kan bingung kalau mau telepon tuh mau ngomong apa, itu kadang bingung. Ya kita coba say hello, kita tawarkan program yang ada, ya ternyata ya kita bisa menggali nih, ternyata customer itu membutuhkan mobil baru. Oke, kalau dari sumber berarti rata-rata dari bulan Maret sampai ke Mei ya? Iya. Itu rata-rata dari mana sumbernya? Tadi Pak Adrian berarti RO ya? Iya, dari RO. Iya, jadi untuk sumber-sumber dari yang penjualan dari bulan-bulan antara bulan Maret, April, Mei itu juga bersumber dari bengkel juga mas. Iya, data-data bis bengkel itu kita coba gali kebutuhannya. Ya memang kebetulan kita punya media untuk menawarkan, untuk membuka omongan. Jadi ya antibacterial fogging itu kita cukup efektif sebenarnya untuk membuka. Biar nggak kaku ya. Iya betul. Tiba-tiba nawarin ya. Betul. Karena kan orang juga, wah kondisi kayak gini kok nawarin beli mobil sih. Nah, ya kita tawarkan dari sisi yang untuk kenyamanan customer sendiri. Kita buka dari situ. Oke. Jadi itu mas. Berarti kalau saya lihat berarti key point-nya ini Mas Eris tetap keep kontak sama data-datanya. Iya, betul mas. Sama customer lama di follow up lagi. Betul. Jadi itu memang sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan ya sebenarnya. Daripada kita menggali cari customer baru, ya kita lebih baik customer yang ada yang benar-benar positif. Yes. Gitu. Nah ini kan saya lihat, saya ngikuti perkembangan Mas Haris ini kan baik secara retail sama fleet ini kan sama-sama tinggi nih, luar biasa nih Mas. Ya, alhamdulillah mas. Kalau kemarin selama 3 bulan itu dari retail semua atau dari fleet semua atau gimana? Kombinasi sih mas. Kombinasi. Cuman kalau di sini kan memang harus berusaha untuk apa ya, istilahnya kita memang mencoba untuk spesialis ke perusahaan fleet. Ya, jadi apalagi kondisi pandemi ini kan mempengaruhi di semua bisnis ya. Terutama untuk yang itu kita tetap jaga hubungan baik dengan customer fleet kita, follow up, say hello, kondisi mereka seperti apa, bisnis mereka seperti apa, seperti itu. Jadi dari situ kita coba gali kebutuhan, apalagi kan keuntungannya mungkin seperti kita tahu ya, kondisi Covid ini kan di Jakarta sana kan lockdown ya mas, apalagi perusahaan fleet yang base campnya di Jakarta itu kan mereka kalau ada kebutuhan unit supply-nya nggak bisa mas. Jadi terbatas, dan akhirnya itu juga jadi kesempatan buat Mas. Iya betul, kita ambil kesempatan di situ. Jadi keuntungan kita mesti punya kelonggaran di area Jateng DI ini, kita manfaatkan kesempatan itu kalau tempat kita tuh bisa gitu. Oke, berarti kalau tak simpulkan dari follow up itu maintenance ke customer lama. Kalau yang khusus fleet berarti tetap dengan follow up-nya atau? Iya, kalau fleet ya kita tetap, kalau harus punya schedule 2 mingguan mas, 2 mingguan untuk selalu say hello ke perusahaan fleet ya. Jadwalin langsung? Iya, jadi saya jadwalin, memang kita jadikan rutinitas daripada kita bengong gitu kan. Ya kita ngobrol-ngobrol yang nggak kita say hello gimana kesehatannya atau ada bisnisnya gimana. Jadi kita bisa
memantau juga perkembangan bisnis mereka seperti apa juga. Oke. Gitu. Mas Haris, kalau ini kan tadi Mas Haris cerita customer lama-lamanya ya? Yes. Ada nggak cara yang Mas Haris lakuin di sekarang ini buat dapetin customer yang baru? Ya, kalau untuk kondisi saat ini sebenarnya sih banyak cara ya Mas ya kalau kita bisa ambil. Apalagi kalau teknologi sekarang kan tiada batas ya. Jadi bisa kita pakai digital marketing, mungkin kita bisa melalui seperti Instagram, Facebook, web, dan mungkin yang di sini mungkin kita harus bisa sampaikan ke Mas Edo, ada yang namanya portal Mas sebenarnya. Portal? Iya. Ini masuk ke dimensi dunia lain atau gimana? Ya salah satunya masuk ke dunia web Mas. Dunia web. Ya? Iya masuk ke dunia web. Dunia lain. Portal, apa ini portal? Jadi di sini portal itu banyak sekali keuntungannya. Jadi di situ ada media yang isinya ada beberapa marketing di berbagai merek, Mas. Oke. Ya, jadi di situ kita bisa ambil medianya. Dimana kalau media itu sudah kita ambil dengan merek yang sama dan wilayah yang sama itu dia nggak bisa masuk. Oh. Ya, jadi keuntungannya begitu diklik ya masuknya ke kita. Ini web base ya? Iya. Jadi semacam web base. Oke. Jadi portal itu ya memudahkan kita untuk pencarian istilahnya customer mencari kita gitu. Oke. Itu tanpa Mas Haris bikin web sendiri? Iya, betul Mas. Oke. Kita manfaatkan media yang disewakan. Ibaratnya kalau kita iklan di jalan itu kan ada kayak baliho ya. Ya kita nyewa baliho itu. Ya ini portal seperti itu. Cuman lewat website ya? Yes, betul. Oke. Ini kan pasti berbayar nih Mas Haris? Iya. Berapa itu ya? Ya kalau berbayarnya ini sebenarnya cukup ekonomis Mas. Apalagi kondisi pandemi ini kan orang mikir biayanya pasti banyak. Tapi ternyata enggak. Saya dulunya mikirnya seperti itu Mas. Oke. Mikirnya paling ini sampai jutaan. Ya ternyata setelah saya coba itu biayanya cukup murah sekali. Itu cuma 50.000 Mas. Itu bisa akses 2 bulan. Wow, satu portal? Satu portal. 2 bulan? 2 bulan 50.000. Oke. Dan ada juga yang portal yang nawarin 150 untuk 4 bulan. Oke, itu promonya ya? Iya. Itu memang sebenarnya itu kita bisa manfaatkan di kondisi saat ini gitu Mas. Oke. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya banyak, tapi effort kita dengan effort sedikit, kalau orang ngeluarin dana kecil, tapi feedbacknya kita bisa dapatkan banyak. Dari portal itu yang didapetin sama Mas Haris apa? Yang harus dapatkan dari portal itu pertama harus ini Mas, begitu harus coba satu portal, itu alhamdulillah satu hari bisa dapat 6 prospek. Wow, calling ya? Iya, langsung telepon. Dan itu pun juga di luar perkiraan Haris Mas, karena selama ini Haris kan apa ya istilahnya nggak percaya banget gitu, istilah portal itu menguntungkan. Ternyata feedbacknya di kondisi saat ini cukup besar. Seperti itu Mas. Tadi menariknya adalah ketika Mas Haris bikin portalnya satu itu tidak ada sales Semarang dan lain-lain yang bisa masuk ke portal itu. Iya betul. Kecuali kalau merek lain ya, merek lain mungkin bisa. Jadi dari pemilik portal sendiri sudah membatasin satu portal, satu sales, satu wilayah. Oke. Itu kebijakan dari pemilik portal ya? Yes, betul Mas. Oke, baik, itu juga lumayan menghasilkan ya? Iya. Intinya tetap bergerak Mas Haris ya? Betul Mas. Oke, Mas Haris, saya jadi penasaran karena di waktu yang sekarang ini kan kita pasti banyak time management seorang sales kan juga penting ya? Iya. Nah, saya mau tahu ceritanya Mas Haris, kalau seharian itu dari pagi itu ngapain aja kira-kira? Kalau pagi ya tetap harian sama Mas, saya tetap pagi briefing, habis briefing, siapkan database, kontak-kontak, mungkin broadcast juga. Jadi kita ada penerapan laporan itu kita telepon customer berapa, retensi berapa, kita digital marketingnya berapa, itu kita reportkan semua. Jadi di situ kita tetap mengerjakan database yang ada, RO, bengkel, itu kita tetap coba gali dari situ Mas. Dan saya lihat Mas Haris ini rajin bikin story sama update ya? Iya harus Mas. Itu nilai jual kita di situ Mas. Saya lihat status tuh pasti lihat wah Mas Haris lagi keren ya. Iya karena kalau jadi kan jadwalin memang? Kita jadwalin, kalau hari sendiri memang saya jadwalin Mas. Jadi sebisa mungkin saya satu hari itu ambil satu konten. Jadi di Instagram itu harus ada update. Karena kalau nggak gitu orang nggak akan kenal kita. Gitu. Jadi memang satu hari harus jadwalkan satu informasi yang kita tampilkan di
Instagram. Oke, tadi kan seharian ngolah-ngolah data ya Mas ya? Yes. Selain data itu mungkin siangnya atau sorenya ada aktivitas lain apa yang bisa dilakuin sama Mas Arif? Ya kalau untuk di bulan-bulan ini ya Mas ya, ini bulan Juni saya coba menyampaikan informasi mengenai new normal. Jadi meskipun kita di tengah pandemi, tapi kita tetap informasikan new normal bahwa kita itu masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Ya itu juga kita mediasikan pakai flyer Mas. Flyer, ya? Iya, jadi kita tetap Movek, cuman Movek pun kita juga lihat peta wilayah persebaran dari COVID. Gitu. Seperti taruhlah kalau kebetulan Haris di wilayah Ngalen ini kan untuk area Mijen ini masih area hijau, jadi kita coba serang di Movek di area Mijen. Area Mijen. Ya. Betulnya ke wilayah lain nggak ditutup ya? Iya, betul. Dan itu pun juga kita pelajari dari informasi dari Dinas Kesehatan, Mas. Okay. Di mana yang area merah kita tinggalkan, area hijau dan kuning kalau yang warning kita nggak full di situ, tapi kalau yang hijau tetap kita masuk ke situ. Kalau merah sama aja jadi kan datengin virusnya juga ya. Iya, sama aja jadi pengobat, Mas. Oke, Mas Haris. Siap. Nah, Mas Haris, ini kan ceritanya luar biasa nih. Iya. Banyak banget tentang tadi itu fleet, terus customer lamanya, customer barunya yang pakai portal salah satunya ya. Iya Mas itu. Nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya langsung ke Mas Haris nggak apa-apa? Oh boleh Mas, boleh. Nanti kita sertakan kontaknya Mas Haris. Oh boleh. Nah Mas Haris, di kondisi sekarang yang saya penasaran juga itu, ada nggak pengalaman unik-unik gitu ya sama customer selama mungkin kemarin dapat customer kemarin itu yang beli. Nah itu ada nggak pengalaman yang entah apapun gitu waktu pengiriman atau waktu pas nawarin atau apa gitu? Ada pengalaman yang apa ya Mas? Kalau menurut saya sih agak unik juga ya. Kondisi pandemi ini ya. Terutama kemarin pas saat serah terima Mas. Oke, delivery. Iya, cara delivery. Ini menarik. Iya. Itu pun cara delivery itu pun kita masih di area kantor sih Mas sebenarnya. Oh, berarti orangnya ke kantor nih? Iya, betul. Beliau pengen mengambil unitnya di kantor langsung. Oke. Ya, jadi sebelumnya kita memang sudah preparing H-1, sudah kita siapin. Ini cuman perpindahan pergerakan mobil dari rooftop ya, ke biasa itu ya. Iya, di lantai 3 ke ruang DIC Mas. DIC area. Iya, di ruang DIC area. Terus? Ya, saat saya terima itu customer tiba-tiba langsung bawa plastik. Saya nggak tahu, Pak, plastiknya buat apa? Ngeluarin plastik. Keluarin plastik, bawa plastik dari motornya. Dia manggilannya, Mas, ambilin itu yang di motor. Terus harus, Mas, keluar dulu Mas. Loh, kenapa Pak? Ini kita nanti berdua di dalam mobil Mas, kita harus jelasin. Mas Haris keluar dulu. Tak semproti sih Mas mobilnya Mas. Ya, gitu. Padahal sudah saya jelasin kalau mobil itu udah kita stylish gitu. Oke, nanti customer sendiri bawa. Iya, bawa alat apa ya, disinfektan, semprotan. Ya, betul. Saya bilang, "Loh Pak, kan sudah kita sterilkan." Ya biar mantap aja Mas, ini tak semprotin dulu, tunggu 3 menit baru masuk lagi. Dengan disemprot? Disemprot juga Mas. Ya, itu uniknya di situ. Jadi ya mungkin karena saking apa ya, mungkin customernya saking borinya, jadi mobil pun benar-benar disterilis gitu Mas. Mobilnya apa itu? Toyota Ras ya. Toyota Ras. Habis dengan disemprot baru masuk ke dalam. Baru jelasin. Oke, keluar juga semprot lagi. Keluar enggak Mas? Wah, nanti jadi virus yang kelepar dari Mas. Oke, baik. Mas Haris, pengalamannya ini luar biasa ya. Harusnya salah saya yang bawa, tapi ini malah customer-nya. Iya, betul. Padahal kita sudah siapin, Mas. Ya, berarti customer-nya yang unik. Iya, unik sekali betul. Oke, Mas Haris, ini kita itu RTC punya tagline di era sekarang ya. Iya, betul. Kita beranggapan ada kata-kata yang pas kayaknya itu jangan pelit di masa sulit. Jangan pelit di masa sulit ya. Nah, ini saya mau tanya dulu tanggapannya Mas Haris. Ya, kalau tagline itu gimana? Tagline-nya sih ya menarik juga Mas, saya setuju. Soalnya dalam kondisi COVID-19 ini kan sebagai seorang marketing itu jangan pelit-pelit banget, terutama pelit untuk selalu customer-nya, follow up ya istilahnya. Terus menanyakan kondisinya seperti apa. Terus ya pokoknya intinya kita harus
berani modal, misalnya effort kita harus lebih banyak dibandingkan masa-masa normal sebelumnya, gitu. Jadi memang di sini kita harus selalu tetap untuk bergerak, berinovasi. Ya intinya itu tadi Mas, jangan pelit lah. Memang kita harus benar-benar mengeluarkan effort yang lebih banyak dibandingkan di masa-masa normal. Yang sebelumnya ya? Iya, betul. Oke. Seperti itu Mas. Kak, ini kalau saya mau nanya godaan terberatnya sekarang apa Mas? Sekalian kasih tips buat teman-teman ini. Iya, godaan terbanyak untuk kondisi COVID-19 ini kan banyak kita mungkin karena memandang customer itu untuk susah ditemuin. Jadi kita jadi seakan-akan jadi orang rebahan Mas, kaum rebahan. Jadi kaum rebahan, soalnya orang nggak mau bergerak. Sales rebahan. Iya, sales rebahan. Jadi orang akhirnya salesman itu malas untuk bergerak, artinya jadi ya kayak orang kegemukan Mas, susah untuk bergerak kemana-mana. Jadi mau ngapa-ngapain itu malas jadinya. Maka harus. Ya, makanya itu kita harus selalu inovatif, kreatif, berpikiran positif. Iya. Tiga itu ya Bang. Iya, betul Mas. Mantap, terima kasih Mas Haris. Ya, sama-sama Mas Idul. Sahabat dari NTC juga kalau sama Mas Haris. Semoga ilmunya ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih Mas. Semoga kalau bermanfaat. ada yang mau kontak bisa langsung kontak Mas Haris. Iya, terima kasih Mas. Oke, kita mohon pamit dengan saya Edo dan juga Mas Ika Haristiawan. Mas Haris dari Nasma Selangi. Mohon undur untuk podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.